Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan lagi kajian kita yang pada kesempatan ini memasuki surat nomor 101, yaitu surat Al-Qari'ah, artinya malapetaka. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menderita sakit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat penyakitnya dan sehat walafiat kembali. Kepada saudara-saudara yang tengah menghadapi suatu masalah yang berat, suatu masalah yang rumit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan jalan keluar dan solusinya. Kepada saudara-saudara yang berulang tahun pada saat ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur yang panjang, umur yang barokah, umur yang bermanfaat. Kepada saudara-saudara yang telah memberikan koreksi dan memberikan apresiasinya dan memberikan subscribe-nya pada channel Kreweng Aji ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungannya kepada kita semua dari segala macam mara bahaya dan segala macam penyakit dan segala macam fitnahnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj. Semoga juga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan dan keselamatan serta limpahan rezekinya kepada kita semua. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal nil manfus. Artinya, atas nama Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih, malapetaka yang dahsyat. Apakah malapetaka yang dahsyat itu? Dan apakah yang membuat engkau tahu apakah malapetaka yang dahsyat itu? Pada hari tatkala manusia bagaikan ngengat yang berserakan dan gunung-gunung seperti bulu domba yang berterbangan karena disikat. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Penjelasan pada ayat 3. Al-Qari'ah berasal dari kata qor, maknanya memukul dengan keras. Artinya malapetaka yang amat besar. Kata Al-Qari'ah yang tanpa huruf al
dicantumkan di dalam surat nomor 13 ayatnya 31, yaitu surat Ar-Ra'd ayat 31 yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun orang-orang kafir, bencana besar atau qari'ah tidak henti-hentinya menimpa mereka karena perbuatan mereka, atau ini turun di dekat rumah mereka sampai janji Allah tiba. Digunakannya kata qari'ah menunjukkan bahwa perkataan itu berarti bencana besar yang kadang-kadang menimpa kaum Quraisy. Adapun penambahan kata al menunjukkan bahwa ini berarti bencana besar yang dijanjikan pada hari kiamat. Di dalam surat nomor 69 ayat 4, yaitu surat Al-Haqqah ayatnya 4, kata al-qari'ah berarti bencana besar yang membinasakan suatu umat, yaitu hukum yang dijatuhkan kepada mereka. Al-Qari'ah juga menjadi namanya hari kiamat, yaitu malapetaka besar yang menghancurkan bumi ini, yang setelah itu datanglah hari kiamat. Penjelasan berikutnya adalah penjelasan pada ayat 5. Gambaran ini dapat pula diterapkan bagi hukuman para musuh kebenaran. Ini bisa dilihat di dalam tafsir nomor 1282. Kita lanjutkan lagi pada ayat 6 sampai dengan ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man syaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man qafat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narul hamiyah. Shadaqallahul azim. Artinya, adapun orang-orang yang timbangan perbuatan baiknya berat, ia akan berada dalam kehidupan yang senang. Adapun orang yang timbangan perbuatan baiknya ringan, maka ibunya ialah jurang atau neraka yang kelewat dalam. Dan apakah yang membuat engkau tahu apakah hawiyah itu? Ialah api yang menghanguskan. Penjelasannya adalah sebagai berikut pada ayat 9. Hawiyah berasal dari kata hawa, maknanya jatuh ke bawah. Artinya suatu tempat yang begitu dalam sehingga tidak dapat dicapai dasarnya, atau berarti pula jurang yang kelewat dalam. Kata
makna aslinya ibu. Dan walaupun mempunyai berbagai arti sekunder, namun pengertian tentang makna aslinya tetap dipertahankan. Di antara berbagai arti sekunder ialah sumber, asal mula, landasan, sokongan, urusan penghidupan yang efisien, barang yang digabungkan dengan barang-barang lain. Bagian utama dari suatu barang, orang yang mempunyai tugas untuk memberi makan dan melayani orang-orang. Tempat tinggal atau tempat kediaman juga disebut karena tempat itu memberi perlindungan kepada seseorang, seperti ibu memberi perlindungan kepada anaknya. Di sini jurang yang kelewat dalam atau neraka disebut sebagai ibu. Ini untuk menunjukkan bahwa hubungan manusia dengan neraka adalah seperti hubungan seorang anak dengan ibunya. Artinya dimasukkannya manusia ke dalam neraka itu dimaksudkan untuk membuat mereka pantas membuat kemajuan di alam rohani, seakan-akan manusia diasuh dalam pangkuan neraka, seperti halnya anak yang diasuh dalam pangkuan ibunya. Demikian pula bertinggalnya manusia di neraka tidaklah untuk selama-lamanya, seperti halnya anak yang hanya untuk sementara waktu saja mendapatkan perawatan dari ibunya. Maha benar Allah beserta firman-firman-Nya. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah, demikianlah kajian kita pada kesempatan ini. Semoga ini semua bermanfaat dalam rangka meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga semoga ini semua dapat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas ilmu dan amal kebaikan kita. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan kajian ini. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.